kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu tahun 66 beliau pidato terakhir yang beliau pada saat perayaan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus tahun 66. Nah, Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena beliau paham sekali bahwa masa depan itu gak mungkin tercipta kalau tidak ada sejarah. Nah, para pahlawan bangsa, para pendiri bangsa ini adalah para pejuang yang telah berkontribusi untuk kita, untuk berdirinya republik ini. Ibarat rumah, mereka lah yang membangun rumah itu. Nah, kita yang menghuni rumah saat ini lantas gak paham lagi siapa yang telah membangun rumah itu. Bisa saja rumah itu kita jual, kita hancurkan, kita pretelin kamarnya, gentengnya, kita habis. Akibatnya runtuhlah rumah itu, habis. Nah, Bung Karno nggak ingin itu. Para pendiri bangsa nggak ingin itu terjadi. Rumah besar Indonesia ini harus dijaga, harus terus dilestarikan, apapun caranya. Kalau perlu direnovasi, yes silahkan, tapi jangan dihancurkan, jangan dihilangkan, jangan dicabut dari fondasinya. Gitu. Nah, karena kenapa rumah bangsa ini mencakup semua hal, semua orang, semua etnis dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita disebut Indonesia itu. Nah, oleh sebab itu, setiap anak bangsa yang lahir hari ini atau kemarin atau bukan nanti di masa depan itu harus tahu siapa yang telah melahirkan itu, para pahlawan itu, para pejuang itu, para pendiri bangsa ini. Kalau lu tahu, gue yakin lu akan sayang, karena orang-orang yang telah berjuang, meneteskan air mata, darah, bahkan nyawanya mengorbankannya untuk kita, untuk kemerdekaan republik ini. Kalau kita nggak paham itu, kita nggak akan peduli. Ibarat ada satu kasus di mana pada saat itu seorang anak baru pulang dari Amerika. Setelah lahir di Amerika, besar di sana, dan dia mengendarai mobil melewati di pinggir jalan, ada seorang nenek yang tertabrak. Wah, rame nih, ada banyak orang, dia foto, dia taruh di Instastory, dia rekam, kemudian dia pulang dan dia kasih tahu maminya, "Mam, tadi ada seorang nenek, kasihan loh." Pas diliatin ke maminya cerita, "Itu nenek lu," katanya. "Kenapa lu nggak tolong?" "Ya kan nggak tahu gue nggak kenal." Wajar dong. Kalau gue tahu, gue kenal, gue akan sayang kan. Itulah, sesimpel itu cerita itu. Jadi masa lalu itu sepenting itu. Kalau kita nggak kenal seseorang, perjuangannya atau statusnya dan lain sebagainya, kita nggak akan peduli. Ibarat kita ketemu orang di jalanan, ini sebelah kita ini orang hebat misalnya, atau seorang menteri, tapi karena kita nggak kenal, gue nggak peduli kan, ngomong aja ngomong juga enggak, ya kan? Kalau kita tahu ternyata ini Pak Jokowi, bisa mungkin minta selfie, mungkin ajak ngobrol, presiden gue dong ini, gitu kan, kayak gitu. Itulah awareness ya terhadap sesuatu, bahkan juga terhadap sejarah, itu sangat penting. Supaya apa? Nih gila nih, bini gue tiap hari bantuin gue kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Oh, ini suami gue yang bahkan sampai nggak pulang kerja di kilang minyak misalnya. Kayak gitu. Perjuangan ini besar-besar istri dan suami ini terhadap keluarga ini. Nah, keluarga juga mesti sayang sama anak-anak ini. Gila, mami papi ini sampai jualin sepeda, jual motor, jual rumah, jual tanahnya untuk menyekolahkan dia, menyekolahkan kita menjadi besar, kita menjadi seseorang karena pengorbanan mereka. Kita mesti sayang dong sama orang tua kita. Gitu. Nah, makin tahu perjuangan mereka, makin besar pula sayang kita. Makin tahu perjuangan pahlawan bangsa, makin cinta pula kita sama republik ini. Nah, upaya itu mengenali sejarah dan lain sebagainya ini enggak kita lakukan di republik ini. Sejarah dihindari, mata pelajaran sejarah dihilangkan di sekolah. Yang kita lakukan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Ada upaya nggak di situ untuk mengenali sejarah? Nggak ada. Ada upaya nggak kita untuk makin kenal para pahlawan? Nggak ada. Makanya kalau para pahlawan masih hidup atau para pahlawan bisa melihat, mungkin mereka akan kecewa sama kita karena mereka dilupakan. Jasa-jasa mereka nggak dikenali lagi. Gimana mau menghargai mereka, mengapresiasi mereka? Orang kita nggak kenal sama mereka, orang kita nggak tahu sama mereka. Mendoakan pun apalagi. Akibatnya Nina Bobo, ya kan? Didinabobokan dengan permainan itu, perlombaan itu. Kita dibikin pembodohan massal. Kita makin nggak kenal dengan republik ini. Kita makin nggak cinta sama republik ini. Makanya nanti keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya akan dipahami. Dan lu pernah bilang panjat pinang, balap karung, makan kerupuk itu pun juga sebetulnya bukan
bukan hanya tidak menjelaskan mengenai sejarah, kita belajar mengenai sejarah, tapi justru peninggalan kolonial. Yes, karena itu sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi masing-masing itu punya simbol yang berbeda. Panjat Pinang simbol penjajahan, balap karung simbol tanam paksa, kemudian balap makan kerupuk simbol kemelaratan. Nah, simbol-simbol ini mengisyaratkan kepada peristiwa-peristiwa penting di masa lalu. Misalnya kenapa penjajahan? Karena kita ini dibuat benar-benar seperti dijajah, kotor, hina dan lain sebagainya begitu ya. Dan kok seolah-olah kita memperjuangkan sesuatu yang tidak ada nilainya di atas itu. Dan jika ada terjadi sesuatu, misalnya jatuh, patah tangan, apakah semua barang itu dijual kemudian bisa untuk berobat ke rumah sakit? Kan enggak gitu. Tapi kalau di atasnya itu rumah mewah atau mobil mewah, mungkin gue juga ikut kalau gitu ya, beda cerita gitu. Tapi itu sesuatu yang nggak berguna menurut gue, sesuatu yang ya cuma hanya untuk urusan yang sepele gitu. Teko kadang-kadang ya, di belakangan ada microwave, Magicom gitu ya. Tapi kan itu tadi di Bandung, di komplek gue di Margahayu, patah lehernya, meninggal, jatuh dari atas. Lu jual barangnya tuh buat nyawa, cukup nggak? Enggak kan gue bilang. Jadi udahlah, please berhenti. Panjat Pinang ini nggak lagi mendidik buat gue. Karena kenapa? Karena dia tidak menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena tidak mengandung unsur-unsur belajar mengenai sejarah, pahlawan dan lain sebagainya. Kan kecewa nanti pahlawan kalau lihat kita juara Panjat Pinang tingkat nasional, tapi dia nggak tahu lagi pahlawannya. Nangislah pahlawan itu kalau ngelihat, nggak bisa ngedoain gitu. Jadi sejarah bangsa ini mesti dipelajari. Kemerdekaan ini jangan diolok-olok, jangan ditertawakan. Kemerdekaan ini mesti diisi dengan perjuangan kembali. Perjuangan apa? Belajar melawan lupa. Ya kan? Berjuang melawan lupa supaya kita makin tahu sejarah, makin tahu perjuangan bangsa sehingga masa depan itu terus sustainable kan. SDGs itu kan di situ, Sustainable Development Goals. Nggak mungkin tercipta kalau kita nggak paham masa lalu gitu. Nggak paham sejarah. Jadi gua kampanye itu sejak awal sebenarnya, tapi baru rame viral di 2015 sampai gua dihina-hina itu. Cek masih ada di Google 2015. Yang gua bilang Panjat Pinang balap karung itu haram. Gua bilang haram. Komunitas Historia mengharamkan Panjat Pinang. Itu judul berita ya. Kampret gue bilang itu di Detik, di Bisnis, rame, masih ada sampai sekarang. Berita itu kalau di Google. Kenapa? Karena gue bilang itu tidak mendidik, haramnya dalam tanda kutip ya, bukan haram dalam konteks agama. Jadi gue ngusulin ganti, lu pakai program dong yang lebih mendidik, lomba mirip pahlawan, lomba Historia Amazing Race yang kita bikin. Jadi kayak Amazing Race. Gue bikin di komplek nih, waktu gue jadi ketua panitia 17-an di komplek gue tahun 2019 kemarin. Waduh, itu kompleks gue, ibu-ibu dan bapak-bapaknya banyak yang protes. Kenapa? Karena gini, waduh nanti Pak Asep, anak saya nggak mau ikutan, dia pundung katanya. Karena dia nggak bisa jawab, dia nggak ngerti katanya. Karena gue bikin lomba tebak wajah pahlawan untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terus lomba bapak-bapaknya gue bikin lomba mirip pahlawan. Gue bilang, wah nanti repot gini-gini. Bu, saya bilang, cluenya gampang. Pahlawan yang ada di uang. Udah pelajari, itu gampang. Gue bilang, sampai ada lomba lagu-lagu perjuangan gue bikin ya. Akhirnya, gue mesti pancing mereka. Gue punya microwave baru yang belum pernah gue pakai, gue keluarin. Itu hadiahan dari gue beli kulkas yang gede. Gue taruh. Gue umumin, Bu, nanti yang lomba mirip pahlawan ini dapat microwave. Gue bilang, Sharp, microwave Sharp. Wah, hadiahnya gede nih, ikutan katanya, rame tuh. Sampai akhirnya itu kompak.